Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji hanya milik Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore hari. Alhamdulillah, anak-anakku bersyukur kita kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah anak-anakku, kemarin atau setidaknya tadi malam Ustazah sudah mendengarkan audio-audio kalian tentang surat An-Naba ayat 24 sampai ayat ke-25. Masya Allah, Ustazah bahagia sekali melihat kalian dengan umi kalian berdialog tentang iman, melihat kalian dengan abu kalian berbicara tentang iman. Maka Ustazah berharap semoga ini adalah bagian dari satu keluarga. Kita dan kalian semua, Ustazah dan kalian semuanya berharap Allah jadikan keluarga yang suka dengan ilmu-ilmu Allah, yang suka dengan belajar tentang ayat-ayatnya Allah, sehingga kita sama-sama paham apa maksud dari Allah menurunkan Al-Quran. Maka inilah yaitu untuk kita pelajari agar benar-benar menjadi petunjuk
Kenapa kok bisa menjadi petunjuk bagi kita? Karena kita jadi paham maksudnya Allah. Kita jadi paham informasi-informasi penting dari Allah, dan itu penting untuk kita pahami. Karena setiap kita nggak serta-merta memahami apa maksud dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, ya. Karena kita mau bersama-sama mentadaburi, memahami, menghayati, memikirkan ayat-ayat Allah, jadi kita sama-sama memahami dan mengerti, ya, informasi-informasi penting itu. Baik anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah, sedikit kita akan memurojaah dari ayat yang ke-21. Maka sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai bagi malaikat-malaikat. Siapa yang diintai? Yang diintai adalah diri-diri kita yang sekarang ini ada di buminya Allah, yang hari ini ruh-ruh kita masih ada di badan kita, selalu mendapatkan pengawasan para malaikat. Kita diintai oleh malaikat, dan di sekitar kita, di samping kita ada malaikat raqib dan atid yang selalu siap menulis atau mencatat amalan-amalan kita. Memang kalau kita sudah merasa diawasi oleh malaikat, kita mau berbuat apa? Kita akan selalu malu kalau kita berbuat hal yang buruk. Maka kita yang kita pikirkan adalah bagaimana catatan amalku baik, bagaimana catatan amalku banyak yang Allah sukai, banyak yang Allah ridai kita, ya nak, ya. Insyaallah. Kemudian ketika berada di neraka jahanam, maka itu siksanya dalam waktu yang sangat lama. Tidak diketahui berapa lama. Kalaupun itu 1 abad, maka setelah 1 abad selesai penyiksaan itu, maka akan kembali lagi ke 1 abad kemudian. Setelah selesai, maka akan kembali ke 1 abad kemudian. Ya Allah, ya, subhanallah. Dan itu benar-benar sangat menyiksa bagi penduduk neraka, ya. Semoga kita bukan salah satu yang akan masuk ke dalam penduduk neraka, ya nak, ya. Ke dalam neraka, afan. Maka kita sekarang akan melanjutkan bagaimana nasib-nasib penduduk neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak mendapatkan kesejukan dan tidak pula mendapatkan minuman. Ya Allah. Jadi Allah mengabarkan kepada kita dan menyuruh membayangkan, ya. Jadi kita bayangkan dari ayat Allah ini. Bayangkan di dalam nerakanya Allah, di dalam jahanam itu tidak ada kesejukan, tidak ada rasa dingin. Di sana juga tidak ada syaraban, yaitu minuman yang bisa diminum. Bayangkan rasa haus dan rasa panas itu selalu menyiksa penduduk neraka dalam waktu ahqaba, dalam waktu yang sangat lama, tidak ditentukan. Selama penyiksaan itu, maka selama itu pula kita merasakan, atau penduduk neraka merasakan panas dan merasakan haus. Yang mereka inginkan adalah apa? Yang mereka inginkan adalah rasa sejuk, dan yang mereka inginkan adalah rasa minuman atau segarnya minuman. Tapi dua-duanya ini tidak didapatkan oleh penduduk neraka. Bayangkan kalau kita sehari saja tidak minum, ya, ketika puas itu pasti lapar dan dahaga. Apalagi kalau musim kemarau, kita merasakan panas yang luar biasa. Maka pikiran kita apa? Aku pengen minum es, aku pengen minum jus, ya. Air sekaligus berasa dan rasanya dingin dan sejuk, Masya Allah. Tapi beda, ya. Kalau kita puasa, nanti sore kita akan makan,
kita nanti sore kita akan minum dengan minuman yang sangat segar, yang enak. Tapi kalau penduduk neraka, sekalipun mereka merasakan panas, sekalipun mereka merasakan kehausan, mereka tidak akan mendapatkan kedua-duanya itu. Masya Allah. Padahal ketika kita berada di neraka, afwan, ya Allah semoga bukan kita ya nak ya, tapi kalau kita melampaui batas pun siksanya akan sama dengan mereka. Ketika kita melampaui batas kemudian dimasukkan Allah ke dalam sakor, maka di neraka itu ketika tidak disiksa, ketika tidak dipukul, itu sama-sama menyiksanya. Maka dari itu adab itu ada banyak, ada banyak macamnya. Ada adabun alim, adabun alim, adabun syadid, adabun azim, ada adabun mukim. Adabun mukim itu apa? Ya, tidak dipukul, tidak disiksa, tidak diapa-apakan. Mereka tetap merasa tersiksa. Mereka tetap merasa sengsara di dalam neraka itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, begitu tersiksanya di neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan di situ selain kita merasa kepanasan, selain kita tidak mendapatkan minuman, tapi ada kata-kata illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman wa ghassaqa. Hamiman, air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Tentu air yang sangat panas itu bukanlah minuman yang sangat segar, tapi minuman yang menyakitkan pula. Wa ghassaqan, itu pilihannya adalah ekstrim, adalah antara nanah dan rasa dingin. Dingin kalau itu tempatnya di neraka, itu menyiksa pula, gak ada rasa nyamannya ya, dingin yang sangat itu. Tapi Masya Allah guru kita lebih memilih kepada nanah, yaitu hamiman wa ghassaqan. Tidak diberikan minuman, tidak diberikan rasa sejuk, tapi yang diberikan adalah air yang sangat panas dan nanah. Coba kalau kita ketika kehausan, kita malah dikasih air panas, bagaimana rasanya? Tentu itu bukan mengobati rasa panas, tapi itu malah akan menyakiti ketika kita sudah kepanasan, ketika kita sudah merasa kesakitan, tambah itu kesakitannya. Dan bayangkan kita disuguhi minuman dari nanah. Ya Allah. Bayangkan kalau kaki kita, kalau tangan kita sedang sakit sampai bernanah, bagaimana baunya nanah itu, bagaimana menjijikkannya nanah itu. Dan itulah suguhan Allah kepada penghuni neraka. Ya Allah, kalian mau nak? Kalian mau dikasih air yang panas? Kalian mau dikasih minuman dari nanah? Tentu nggak mau ya, Masya Allah. Dan benar saja nak, ketika tidak dikasih minum yang segar, ketika tidak dikasih rasa yang nyaman, ketika tidak dikasih minuman, ditambah lagi makanan mereka. Apa makanan mereka? Makanan mereka adalah laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Ya Allah, tidak ada makanan untuk mereka kecuali pohon yang berduri. Sudah tidak dikasih minuman, tidak dikasih rasa haus, mereka ditambah lagi dikasih makanan. Makanannya apa? Makanannya adalah pohon yang berduri itu. Jadi semakin menyiksa, makin sengsara mereka yang ada di dalam nerakanya Allah. Ya Allah, itu semoga bukan kita ya. Maka kita jangan seperti orang-orang kafir. Andai saja unta yang sedang sekarat karena sedang kelaparan, karena sedang kehausan, ketika mau sekarat ketika mau meninggal, mau mati nih, dikasih pilihan dia mau makan nggak, tapi makanannya pohon yang berduri, maka unta tidak akan memilih makanan itu. Unta lebih memilih mati daripada memilih makanan yang berduri itu, karena tentu sangat menyakitkan dan menyengsarakan bagi unta tersebut. Masya Allah. Dan anak-anakku, Masya Allah, penduduk neraka itu bukan hanya disiksa Allah dengan fisik,
Allah juga tidak menyiksanya dengan pukulan saja, tapi Allah juga menyiksanya dengan hati mereka, dengan batin-batin mereka. Bagaimana tidak ketika itu penduduk neraka melihat penduduk surga sedang jalan-jalan. Jadi mereka itu jalan-jalan nih, bahkan jalan-jalan ke neraka. Masya Allah. Bagaimana kita tahu bahwa penduduk surga bisa jalan-jalan ke neraka? Masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuatmu masuk ke dalam saqar? Ini pertanyaan orang penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Masya Allah. Jadi ketika berbincang seperti itu, jadi face to face ya. Jadi muka dengan muka begitu ya. Jadi Allah mempermalukan mereka lagi. Ya. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuatmu masuk ke dalam saqar, masuk ke dalam neraka? Maka orang penduduk neraka pun harus menjawab. Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang yang melaksanakan salat. Orang-orang penduduk neraka itu tidak melakukan salat. Lalu ditambah lagi, walam nakunu tu'aimul miskin, dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbicara untuk kebatilan dan bersama orang-orang yang membicarakannya itu. Apa kalau pengertian kita? Yaitu menggibah. Suka membicarakan teman, suka membicarakan orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain, bahkan yang gak buruk juga dibicarakan tentang keburukannya. Iya, na'udzubillah. Maka tidak ada bedanya dengan orang penghuni neraka, orang kafir ketika kita melakukan hal itu, suka menggibah orang lain. Iya, hati-hati sekali. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan, hari akhir. Mereka tidak percaya dengan datangnya hari akhir. Hatta atanal yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Ya Allah. Nah, anak-anakku, satriku yang saya sayang karena Allah, maka siapakah di antara kita yang masih ogah-ogahan melakukan salat, masih tidak mau salat? Maka apa bedanya kita dengan penduduk neraka? Ini sudah diwanti-wanti Allah ya. Jadi siapa kita yang suka menggibah, maka kita akan menjadi penduduk neraka. Siapa yang tidak memberi makan orang miskin, kita pun akan menjadi penduduk neraka. Siapa yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Sampai dia dimatikan dalam keadaan itu. Astaghfirullahaladzim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk di antara mereka. Maka dari itu ketika penduduk neraka berbincang kepada penduduk surga, maka itu menjadi siksaan lagi yang dialami, yang dirasakan oleh penduduk neraka. Mereka dipermalukan itu. Sebenarnya penduduk surga iba, kasihan kepada penduduk neraka yang merengek-rengek ya meminta air. Karena orang penduduk neraka pun merengek-rengek, berikanlah atau tuangkanlah air kepada kami ya, atau rezeki yang telah Allah berikan kepadamu ya. Sebenarnya penduduk surga iba, kasihan, betapa pedihnya, betapa sengsaranya dia berada di nerakanya Allah. Tapi sekali-kali bahwa orang penduduk surga, atau jika seandainya kita menjadi nanti penduduk surga, maka kita akan mengatakan qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Jadi mengharamkan, kita nggak boleh memberikan minum kepada mereka. Kita juga tidak boleh memberikan rizki yang telah Allah berikan lalu diberikan kepada mereka, enggak boleh. Ya Allah.
Ya, begitu sengsaranya mereka berada di dalam neraka. Ya. Dan kalau seandainya itu kita, begitu sengsaranya kita berada di dalam neraka, ya, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi, ya. Kita tetap kita berusaha untuk selalu mencintai Allah. Maka dengan cara sholat itu kita akan mencintai Allah, kita akan membedakan atau kita akan menyelisihi orang-orang penduduk neraka. Apa saja selain sholat, maka kita tidak boleh menggibah. Kemudian kita juga harus menyantuni orang miskin, karena itu bentuk penyelisihan kepada orang-orang penduduk neraka. Ya, kemudian kita harus percaya akan datangnya hari kebangkitan, karena itu menyelisihi perbuatan penduduk nerakanya Allah. Ya Allah. Baik anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, begitu pentingnya, ya, begitu membahagiakannya ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah. Kita jadi tahu yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka itu apa, ya. Masya Allah. Jadi butuh kita hati-hati, benar-benar kita hati-hati. Maka anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, ayo selagi ruh kita masih ada di badan, ayo seluruh yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kita selisihi. Kita jangan melakukan hal yang sama yang dilakukan mereka. Semoga kita menjadi penduduk surga yang kita nanti bisa jalan-jalan kemana saja kita suka, ya, Masya Allah. Dan Allah ridho itu, ya. Kita bisa, bahkan kita bisa berbincang kepada penduduk neraka, ya. Ya Allah, itu diberitahukan oleh Allah loh, nak, ya. Kamu nanti kalau di surga bisa begini, kamu nanti kalau di surga bisa begitu, ya. Allah jelaskan semua di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ya. Maka kita wajib untuk mempelajari selanjutnya ada apa ya kabar Allah selanjutnya apa ya. Masya Allah. Tentu kita akan tunggu-tunggu kalau kita benar-benar mencintai Allah, ya. Tentu ayat-ayat Allah, Quran ini adalah surat cinta dari Allah. Ini adalah surat Sang Maha Rahmah, yang maha kasih sayang kepada hambanya, kepada kita yang mau mentadaburi Al-Quran. Masya Allah. Jadi semoga Allah memberi manfaat dari apa yang telah Allah ajarkan hari ini. Dan aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Apa yang salah itu dari Ustazah sendiri yang fakir tentang ilmu. Nah, apabila ada kebenaran, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.